Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, rezeki, waktu luang yang telah Allah berikan kepada kita. Dan lebih-lebih lagi yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan mudah-mudahan dari semua nikmat yang telah Allah berikan tadi mampu kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan itu menjadi sarana kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Assalatu wassalam, salawat dan salam semoga pula tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan bagi kita, dan juga tak lupa kita memohon kepada Allah agar kelak kita juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan, yang tentunya beberapa dari ke depan kita akan masuk di bulan Syawal atau masuk di Idul Fitri, hari kemenangan. Lalu bagaimana agar kita mampu mengisi Idul Fitri dengan lebih hikmat? Maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa kiat agar Idul Fitri kita mampu kita jalani dengan lebih hikmat. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiat yang pertama agar menjadikan Idul Fitri kita lebih hikmat adalah kita tunaikan kewajiban kita, yaitu zakatul fitri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan untuk menunaikan zakat fitri sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan juga perkataan-perkataan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat yang pertama inilah yang tentunya bentuk sosial kita kepada masyarakat, baik kepada pribadi kita dan juga kepada masyarakat pada umumnya. Pribadi dengan kemudian menunaikan kewajiban bagi setiap muslim, yaitu zakatul fitri. Kemudian kewajiban juga hablum minan nas dengan menunaikan zakatul fitri tadi untuk sesama kita, kepada fakir miskin, kepada mereka yang membutuhkan akan makan dan akan zakat fitri tadi. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat yang kedua yang dapat kita lakukan untuk menjadikan Idul Fitri kita lebih hikmat adalah dengan bertakbir, bertahlil, dan juga bertahmid. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah di ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya agar kalian itu mengagungkan Allah atas nikmat, atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian, agar
kalian mensyukurinya. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di hari terakhir bulan Ramadan setelah kita berbuka puasa, maka disitulah tuntunan sunnah Rasulullah untuk kemudian mengagungkan Allah dengan bertakbir dan juga kemudian bertahlil dan juga kemudian bertahmid. Di situ adalah bentuk syiar kemenangan umat Islam setelah melalui berbagai macam ujian di bulan Ramadan. Ujian menahan dari yang namanya lapar dan dahaga, haus, dan tidak hanya itu pula, juga ujian menahan dari hawa nafsu, dari perkataan-perkataan yang sia-sia, maupun juga perkataan-perkataan yang kotor, agar ibadah kita di bulan Ramadan tadi mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kiat yang ketiga yang dapat kita lakukan agar kita mampu menjadikan Idul Fitri kita lebih hikmat adalah kita sebelum berangkat ke tempat kita sholat Id, maka disunnahkan untuk kemudian kita mandi, kemudian memakai pakaian yang terbaik bagi kita, serta kemudian memakai wangi-wangian. Sebagaimana yang disampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbisu ajmala thiyabihi fi aidain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian terbaiknya ketika beliau berangkat menuju tempat sholat Id-nya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka dari itu, karena kita mencontoh kepada Rasulullah, sepatutnya bagi kita terapkan untuk kemudian kita melaksanakan mandi, kemudian memakai pakaian yang terbaik bagi kita, kemudian juga memakai wangi-wangian, yang tentunya untuk pemakaian wangi-wangian ini hanya dikhususkan kepada kaum laki-laki saja. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat yang keempat yang tentunya bisa kita lakukan agar menjadikan Idul Fitri kita lebih khidmat adalah sebelum kita berangkat ke tempat sholat Idul Fitri, Rasulullah menganjurkan kita untuk makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebagaimana di dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu Idul Fitri hatta ya'kula tamarat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat ke tempat sholat Idul Fitri sebelum beliau makan beberapa butir kurma. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kiat ini kita tahu bahwasanya sunnah sebelum sholat Idul Fitri bagi seorang muslim adalah makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat sholat Idul Fitri. Ini adalah bentuk tuntunan dari Rasulullah. Berbeda dengan sholat Idul Adha, maka ketika masuk di sholat Idul Adha, maka makannya adalah setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat yang kelima yang dapat kita lakukan untuk menjadikan Idul Fitri kita menjadi lebih hikmat adalah dengan melaksanakan sholat Idul Fitri, berbondong-bondong ke tempat sholat Idul Fitri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan juga Idul Adha ke tempat lapangan luas,
Dan paling pertama yang dilakukan oleh beliau tatkala hadir di tempat sholat tersebut adalah sholat Aidnya tersebut. Berbeda dengan khutbah Jumat yang khutbahnya dulu baru kemudian sholatnya, tapi ketika Aidain atau sholat Aidil Fitri dan juga Aidil Adha, sholatnya terlebih dahulu baru kemudian khutbahnya. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perihal qiyat yang kelima ini di beberapa hadis lain juga digambarkan bagaimana Rasulullah mengajak kepada seluruh umatnya, siapapun selama beliau adalah umat Islam maka diajak untuk berbondong-bondong ke tempat musholla atau ke tempat dilaksanakan sholat Aidain tadi. Meskipun itu adalah perempuan menyusui, perempuan sedang datang bulan, atau perempuan dalam kondisi nifas, maka semua disunnahkan untuk kemudian berbondong-bondong menuju tempat untuk dilaksanakan sholat Aidil Fitri. Itu adalah bentuk syiar akan besarnya, akan keagungannya, akan kebahagiaannya umat Islam di dalam datangnya Aidil Fitri. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qiyat yang keenam yang juga merupakan qiyat terakhir yang bisa kita lakukan agar kita menjadikan Aidil Fitri lebih hikmat adalah kita saling memaafkan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran di ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan juga orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait memaafkan, termasuk di situ adalah bentuk silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Di dalam hadis-hadis Rasulullah banyak digambarkan bagaimana manfaat terbesar daripada saling silaturahim dengan sesama. Sebagaimana di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang menginginkan rezekinya dilapangkan dan kemudian umurnya dipanjangkan, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Yang dari dua hal terdapat di dalam hadis tersebut memiliki makna yang cukup luas. Di antaranya Allah akan melapangkan rizkinya secara zahirnya. Apa itu? Yaitu secara harta yang telah ditakdirkan Allah itu kemudian ditambah, dilipat gandakan. Dan makna yang lain adalah bukan hartanya yang ditambah, melainkan manfaat atau keberkahan dari harta yang dimilikannya itu lebih luas. Begitu pula terkait umur yang dipanjangkan, memiliki dua makna. Makna pertama, umurnya memang Allah memanjangkannya, yang awalnya mungkin 60 tahun atau 70 tahun, karena dia senantiasa bersilaturahim, menjalin silaturahim dengan tetangga, kerabat dan lain sebagainya, sehingga Allah pun menambah umurnya menjadi 80, bahkan 90 dan seterusnya. Kemudian makna yang kedua adalah secara manfaatnya tadi. Umur tetap sama, 70 tahun ataupun 60 tahun, tapi keberkahan dari umurnya tadi itu terasa lebih luas kepada tetangganya, kepada keluarganya, dan kepada seluruh umat Islam pada waktu tersebut. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi 6 qiyat yang sepatutnya kita mampu terapkan untuk menjadikan Aidil Fitri kita lebih khidmat. Dan tentunya kita juga berdoa memohon kepada Allah agar ibadah-ibadah, agar amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga memohon kepada Allah
agar kelak kita juga dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikutnya dan mampu mengisi Ramadan-Ramadan tersebut dengan ibadah-ibadah yang lebih baik kembali. Akhir kata, billahi fisabil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.